Episode 67. Suamiku pria lumpuh. Assalamualaikum, Bagas. Oi Bagas, kamu di mana? Panggil Reza. Lah mencari Bagas ke sana kemari, namun tak juga ia temukan. Hari masih begitu pagi, dan Reza memilih mengungsi ke rumah Bagas. Pekerjaan kantor sedang lengang, ia pun sedikit santai menunggu jadwal rapat berikutnya. Ia pun duduk di sofa bed, menyandarkan kepala di bahu kursinya. Kepalanya ia pijat-pijat karena terasa sakit, memikirkan papanya yang semakin parah. Mas Reza, udah lama? Tanya Siva, yang keluar dari kamarnya bersama Bagas. Dengan rambut diikat buntut kuda, dan setelan kemeja pink dan rok panjang hitam. Lehernya tampak jenjang, bibirnya dengan lip gloss pink menambah kesan anggun dirinya. Reza lagi-lagi terkesima pada istri sepupunya itu. Siva, kok baru keluar kamar? Tanya Reza. Iya, kesiangan soalnya. Ayo sarapan, Mas. Itu bibik udah siapin. Ajak Siva. Kesiangan. Kalian ngapain? Batin Reza pun mengikuti Siva dan Bagas, lalu duduk di meja makan bersama mereka berdua. Siva mulai menyuapi Bagas, dengan begitu manis dan terampil. Bagas selalu menuruti arahan yang diberikan Siva, karena memang tak bisa melawan dengan yang istrinya ucapkan. Reza menatap Siva dengan berpangku tangan. Seolah ia menatap sebuah keajaiban yang ikut hadir di depan matanya. Semakin hari, rasa kagumnya terhadap Siva semakin tinggi. Bahkanlah sempat melihat sosok mamanya di dalam diri Siva. Panggil Reza. Ya, Mas. Mau sarapan? Enggak, Cuma mau kamu. Hah? Mata Siva dan mata Bagas seketika melirik Reza dengan tajam. Apalagi Bagas, yang begitu tampak kesal pada sepupunya itu. Apa? Maksudnya aku sudah sarapan. Sama papa tadi, di rumah. Jawab Reza, yang berubah menjadi kikuk. Oh, kirain apa? Jawab Siva. Ia pun melanjutkan untuk menyuapi Bagas. Setelah itu, Reza membawanya ke teras depan agar memberi waktu untuk Siva sarapan. Reza menatap tangan Bagas yang menggenggam sebuah balon karet. Ia pun mengambilnya dengan tatapan penuh ledekan. Ih, apaan ini? Buat apa? Cibir Reza, dengan memainkan bola itu di tangannya. Lu ngapain mainan begini? Bener-bener lu, gas. Tawanya semakin terpingkal. Bagas hanya menatapnya, dengan tatapan penuh tanya. Ia paham betul, jika yang ada di hadapannya ini bukanlah Reza. Wajahnya, tawanya, tapi hatinya penuh tangis dan air mata. Bilang ke gue, lu kenapa? Tanya Bagas, yang akhirnya buka suara. Begitu terkejut Reza mendengarnya, hingga ia terjatuh di lantai bahkan tersungkur. Tatapannya tajam, seakan tak percaya jika itu benar suara Bagas. Lah pun mencari sesuatu, yang kemungkinan menempel di lehernya. Lu, pakai alat bantu. Mana? Kok nggak ada? Tanya Reza, merayapi tubuh Bagas. Ya, ini gue dengan suara asli. Kalau lu nggak mau ngomong, anggap aja gue masih bisu seperti biasa. Reza pun menarik kursi yang ada di dekatnya. Ia duduk di sana, dekat dengan Bagas yang fokus menatap ke depan. Sejak kapan? Apanya? Tanya Bagas lagi. Sejak kapan lu bisa ngomong, tapi lu tega nggak kasih tahu gue? Gue kesepian. Gue bener-bener sepi karena nggak ada yang bisa nanggepin segala omongan gue. Siva nggak ngerti, meski gue udah cerita panjang lebar. Ucap Reza. Jangan ganggu Siva,
dan jangan libatkan dia dalam urusan apapun. Pinta Bagas. Lu, kayaknya sayang banget sama dia. Cintakah? Gue nanya, lu kenapa? Tanya Bagas lagi, dengan nada datar. Papa, kenapa dia semakin menjadi-jadi? Dia bahkan semakin gak bisa mengontrol diri. Gue berusaha terus mendampingi. Tapi, semakin lama semakin sakit, gas. Bagas hanya diam. Ia tak dapat menghibur untuk saat ini. Karena ia tak ingin, jika Reza terlalu banyak berharap dengan sesuatu yang mungkin akan lebih menyakitkan. Untung saja, diamnya Bagas didukung dengan datangnya Siva. Ia datang dengan baki obat di tangannya. Lalu, ia duduk di kursi yang ada dan menyuapi Bagas dengan obat itu. "Fa, berapa lama Bagas bisa bicara?" tanya Reza. Udah tahu. Kirain masih dirahasiakan, jawab Siva. Reza pun tampak tak menyangka, jika mereka berdua memang sengaja merahasiakan itu padanya. Siva pun meminta dengan sangat, agar Reza tak membicarakan pada siapapun tentang ini. Apa yang kamu sembunyikan? Kalian, diam-diam punya rahasia yang seperti ini. Kamu anggap apa aku ini Bagas? Kamu tega melakukan ini padaku. Apa salahku? Padahal aku yang setia menemanimu, sebelum kau mengenalnya. Celoteh Reza, dengan tatapan bagaikan pemeran antagonis dalam sebuah sinetron. Reza Eduardo. Tegur Bagas. Iya, Pak Bagas Natanugraha. Pergi ke kantor, laksanakan tugasmu. Baik, saya permisi dulu. Balas Reza. Siva hanya tertawa renyah melihat kelakuan mereka berdua. Tak disangka, jika mereka memang seakrab itu jika saling bicara. Siva. Iya, Mas. Bola bulatku menggelinding jauh ke sana. Dia menjatuhkannya setelah mencibirku. Tunjuk Bagas, ke arah bola karetnya yang kotor. Sudahlah, itu udah kotor. Besok kita beli lagi, kan murah juga. Sekalian, pulang dari rumah sakit. Tapi, tangan ini, sudah mulai terbiasa menggenggamnya. Bagas menatap tangannya yang kosong. Menatap penuh kehampaan, seolah kehilangan benda yang begitu berharga baginya saat ini. Seperti, tak ada satu apapun yang dapat menggantikannya. Lebay, nanti Iva cariin yang baru. Kalau Mas tidur, Iva pergi. Sergah Siva. Aku tak bisa, jika kau tinggalkan. Ih, apa sih? Menggilakan semua jadinya. Udah, balik ke kamar. Ajak Siva, lalu mendorong kursi roda Bagas masuk ke kamar mereka. Kita mau apa? Tanya Bagas lagi. Mas, stop. Jangan aneh-aneh, ini masih pagi. Jadi, kalau malam boleh? Tanya Bagas, dengan wajah yang tampak datar, namun penuh arti. Siva menghela nafas panjang, sembari mendongakkan kepalanya. Kesal, tapi gemas. Itu yang ia rasakan. Hingga ia berpikir, untuk balik menggoda Bagas. Siva pun mengibaskan rambutnya, lalu berjalan genit menuju Bagas. Tatapannya, bibirnya yang tampak X dan sedikit ia gigit, membuat Bagas langsung gugup karenanya. Mati aku. Jangan, aku belum bisa meladeninya. Jangan sekarang. Batin Bagas. Telah mencoba meraih tombol kursi roda, berusaha menjalankan dan kabur dari Siva. Tapi terlambat, Siva sudah datang, dan menggenggam pegangan kursi itu dengan kuat. Bagas yang tangannya masih gemetar, tak bisa melawannya sama sekali. Gleek. Bagas menelan salivannya dengan kasar.
Siva semakin liar, dengan menarikan jarinya dari hidung, turun hingga ke dada Bagas yang bidang. Lalu, tangannya beralih ke dagu Bagas, menatap tajam, dan makin lama makin mendekatkan Big Spear padanya. Kecil. Gitu aja gemeter. Tadi sok nantang. Balas Siva, yang langsung melepas cengkramannya. Bagas menatapnya dengan begitu tajam, tak menyangka jika Siva berani melakukan itu padanya. Siva kembali berdiri tegap, dan merapikan dirinya yang lumayan berantakan. Aku ingin, tapi aku takut mengecewakanmu. Ucap Bagas, yang tampak sedih. Siva memutar kursi Bagas, lalu memeluknya dari belakang. Begitu erat, terasa begitu hangat bagi keduanya. Berjanjilah, untuk segera sembuh. Bisik Siva. Bagas menggenggam lengan istrinya, lalu menciumi lengan itu bertubi-tubi. Hasrat dari kedua manusia dewasa, memang sedikit liar. Tapi, di keadaan yang seperti ini, mereka harus saling bertahan antara satu sama lain. Mengerti dengan keadaan, dan berusaha terbebas dari belenggu, agar dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan. Aku tak tahu, ini cinta atau bukan. Bahkan bila orang bertanya, aku akan bingung menjawabnya. Aku sudah terbiasa bersamanya, bangun menatap wajahnya, menghirup aroma nafas dan tubuhnya. Aku tahu, ini bukanlah sesuatu yang kurencanakan indah. Dan kadang aku bertanya, akankah ini bisa menjadi akhir yang indah? Tanya Siva dalam hati. Apalagi yang disembunyikan, Gas? Beritahu aku, agar aku dapat membantumu. Percayalah, meski aku anak kandungnya, tapi aku tak akan membenarkan yang salah. Gumam Reza, yang kini telah duduk di kursi ruangan kantornya. Fokusnya terbagi, antara Bagas dan papanya. Ia berada di tengah, antara si nomor satu, dan si anak yang terbuang. Dengan misi yang sama, yaitu mempertahankan hak mereka, meski berbeda cara. Episode 68. Gerimis membasahi taman belakang rumah. Siva menemani Bagas duduk dengan segelas susu hangatnya, sembari memotongi kuku Bagas yang mulia panjang. Padahal, Bagas tak pernah pergi kemanapun. Tapi, kukunya cepat sekali panjang. Oh, jangan dalam-dalam motongnya. Sakit. Keluh Bagas. Mana ada. Masnya aja sensitif. Balas Siva. Bagas pun kembali tenang, menikmati rintikan air hujan yang terasa begitu dingin. Padahal, Siva telah memakaikan sweater untuknya. Mas suka, sama hujan. Suka. Saat hujan, aku bisa menangis tanpa orang tahu. Mas pernah nangis? Masa? Sesekali. Ketika nenek dan kakek meninggal bersamaan. Aku dibesarkan mereka berdua, diambil dari mama papa sejak SD. Jawab Bagas, yang mulai menceritakan masa lalunya. Mama sama papa, nyaris nggak direstui, karena papa hanya dari kalangan biasa. Mama sudah dijodohkan dengan orang kaya raya, tapi mama nggak cinta. Jadi, mama dan papa tetap menikah meski sempat nggak diakui, dan nenek hanya mau aku sebagai cucunya. Tapi, sejak Om Edward bermasalah, mau tak mau mereka memanggil papa dan mama untuk perusahaan. Dan saat itulah, Om Edward makin kesal dengan mereka. Itu, awal permasalahannya. Dari dulu banget berarti. Ujar Siva. Lebih dari dulu. Bahkan dari mereka remaja. Dan itu masih belum bisa aku ceritakan. Balas Bagas. Siva menatap mata Bagas, lalu memegang kedua pipinya. Kapan siap aja. Aku juga nggak terlalu kepo dengan masa lalu keluarga ini.
Aku hanya mau masa depan. Karena hidupmu sudah sulit, jadi nggak mau terlalu mencampuri hidup orang. Kok tahu? Tanya Siva, memicingkan mata karena heran. Aku mataku terpejam dan tak dapat bergerak. Tapi, aku mendengar semuanya. Bahkan, ketika kalian semua menggibahku ketika di ICU. Tatap balik Bagas padanya. Seketika Siva hanya diam, gugup dan berusaha menyembunyikan wajahnya dari Bagas. Ikan fugunya mau ngembangin muka. Tawa Bagas. Itu kan temen yang ngomong. Tapi kamu mengiyakan. Dan juga, waktu itu kamu bilang aku ganteng. Hayo, ngaku. Iya, emang ganteng. Gimana lagi? Bagas tertawa renyah. Apalagi melihat Siva yang mulai salah tingkah. Seumur berkasih dengan Luna pun, ia tak pernah merasakan ceria seperti ini, apalagi lepas dari hati. Luna selalu mengajaknya nongkrong, bioskop, shopping, dan pergi ke semua perkumpulan sosialita untuk membanggakan Bagas di depan mereka. Kadang hanya lelah ia rasakan, meski ia begitu menyayangi Luna kala itu. Lapar. Ucap Bagas. Iya, lupa. Yuk makan, kayaknya udah siap. Siva berdiri dan memegangi kursi roda Bagas. Tapi, Bagas sesekali mengerjainya dengan memainkan tombol otomatis. Udah kuat tangannya. Sedikit. Sini. Ajak Bagas, mengajak Siva naik ke pangkuannya. Kan masih rahasia, nanti bibik pada lihat. Bentar aja, aku tahu kamu capek. Siva tak kuasa menolak. Ia pun naik ke pangkuan Bagas, lalu Bagas menekan tombol dan mereka berjalan menuju meja makan. Siva awalnya cemas, takut mereka jatuh. Tapi Bagas meyakinkan, jika itu aman. Hingga akhirnya mereka sampai di meja makan, Siva pun langsung turun dengan mengelus dada. Selamat sampai tujuan. Kalau jatuh tersungkur, bisa jadi bulan-bulanan mama aku nanti. Gumam Siva dalam hati. Makan sendiri. Belum bisa, nanti pada tumpah. Coba aja dulu, aku bantuin. Ucap Siva, dengan membantu Bagas memangku nasinya. Bagas mencoba meraih sendok. Berhasil, meski menggenggamnya dengan telapak tangan. Ia mencoba menyendok nasi, meski harus ditopang dengan tangannya yang lain agar dapat menyuapkan ke mulutnya. Siva hanya menatapnya dengan senyuman manis, memberi semangat yang tak putus. Hingga beberapa kali mencoba, akhirnya suapan pertama mendarat di mulutnya. Bagas pun tersenyum puas, lalu mengunyah makanan itu dengan lahap.